Shalom, jumpa lagi dengan saya Ferdinand dan istri saya Olinda. Malam hari ini kami akan membawakan renungan yang berjudul Integritas Pelayan Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 27. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu persembahan dari hambamu ini." Ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Ayat 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Ayat 20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ayat 21, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Ayat 22. Selama Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ayat 23, Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Ayat 24. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Ayat 25, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya,
hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ayat 26, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Renungan inspirasi. Di dunia yang penuh kompromi, integritas menjadi sesuatu yang langka. Ada orang-orang yang melayani Tuhan namun mengorbankan nama Tuhan, kejujuran, kehormatan, dan integritasnya demi uang, kekuasaan, dan pengaruh. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita belajar tentang integritas dari Nabi Elisa. Melaluinya, Naaman memperoleh kesembuhan. Setelah sembuh, Naaman pun datang membawa emas, perak, dan pakaian yang mahal. Namun sebagai nabi, Elisa menolak semuanya itu. Sikap ini berbanding terbalik dengan hambanya Gehazi, yang malah tergoda oleh harta dan diam-diam mengejar Naaman. Pada akhirnya, Gehazi terkena penyakit yang sebelumnya diderita oleh Naaman. Elisa menunjukkan integritasnya. Sebelumnya, ia tidak menjumpai Naaman secara langsung, agar Naaman tahu bahwa kesembuhan berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya. Ya, Elisa hanya meminta seorang suruhan untuk memerintahkan Naaman berendam di sungai Yordan. Ia tidak mengambil kesempatan ini sebagai peluang untuk membangun koneksi dengan orang besar dan berpengaruh seperti Naaman. Ya, Elisa memahami dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai nabi, ia membawa nama Tuhan ke tengah bangsa-bangsa, termasuk kepada Naaman. Seorang jenderal dari Aram yang notabene adalah musuh Israel. Jika ia menerima hadiah dari Naaman, maka bisa muncul kesan Tuhan menerima bayaran. Allah bisa dipandang sama seperti dewa-dewa kafir yang bekerja karena disogok dengan korban atau persembahan mahal. Kekudusan dan kemuliaan Tuhan bisa direndahkan atau disamakan dengan sistem keagamaan duniawi yang bersifat transaksional. Elisa menolak pemberian itu sebagai bentuk penghormatannya terhadap kekudusan nama Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya menjaga integritas sebagai pelayan Tuhan. Pengabdian kepada Tuhan dengan hati yang bercabang-cabang seperti mencari keuntungan pribadi hanya akan merusak nama Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, marilah kita melayani dengan integritas, kejujuran, ketulusan, dan tidak menjadikan pelayanan untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, hiduplah dengan motivasi memuliakan nama Tuhan. Refleksi diri. 1. Sebagai pelayan Tuhan, apakah sobat seimbang lebih mencari kehormatan dari manusia atau hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? 2. Bagaimana upaya sobat seimbang menjaga integritas sebagai pelayan Tuhan saat berhadapan dengan godaan materi, hubungan, dan kekuasaan? Yang harus dilakukan, jaga hati, jangan mudah tergoda kekayaan, jabatan, atau pujian. Ya, hidup dalam kejujuran dan kesetiaan baik di hadapan manusia maupun Tuhan. Hormati Tuhan lebih dari apapun. Jangan pernah mengorbankan nama Tuhan demi keuntungan pribadi. Tuhan Yesus, mampukan aku menjadi seperti Elisa, hamba-Mu yang setia dan menjaga integritasnya. Tolong aku agar tidak mencari keuntungan dari pelayanan atau menginginkan pujian manusia. Biarlah hidupku hanya menghormati Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Hikmat hari ini, pelayan Tuhan harus menjaga kehormatan nama Tuhan walaupun tidak terlihat oleh manusia. Amin. Sekian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.